Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Nur Cahyati dengan NIM 225221149 dari kelas Akuntansi Syariah 4D. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan fiskal. Apa sih kebijakan fiskal itu? Kebijakan fiskal adalah suatu strategi pemerintah yang digunakan untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi inflasi, dan meningkatkan keseimbangan anggaran. Kebijakan fiskal dapat berupa peningkatan belanja pemerintah, penurunan pajak, atau kombinasi keduanya. Kebijakan fiskal di Indonesia pada tahun 2021, pemerintah menyebutkan kebijakan fiskal tahun 2021 akan diarahkan untuk percepatan pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Selain percepatan pemulihan ekonomi, pemerintah juga berupaya terus melanjutkan reformasi ekonomi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, mengatakan bahwa kondisi ekonomi pada 2020 sangat tertekan. Untuk mengurangi dampaknya, pemerintah di semua negara termasuk Indonesia menggelontorkan dana yang cukup besar. Febrio mengatakan percepatan pemulihan ekonomi ini sangat penting dilakukan, apalagi jika ini dikaitkan dengan upaya pemerintah untuk keluar dari jebakan middle income trap. Penguatan reformasi di sektor-sektor penting dalam perekonomian menjadi fokus kebijakan fiskal 2021. Karena Indonesia juga tidak ingin terjebak dalam middle income trap dalam upayanya mencapai visi menjadi negara maju di tahun 2045. Dengan tema tersebut, arah kebijakan fiskal 2021 adalah percepatan pemulihan sosial ekonomi akibat dampak pandemi yang telah dimulai sejak tahun 2020, sekaligus melakukan reformasi untuk menguatkan fondasi guna keluar dari jebakan middle income trap. Sedangkan kebijakan fiskal di Indonesia pada tahun 2022 untuk menjaga kesehatan APBN tahun depan, yaitu tahun 2023, pemerintah menetapkan arah kebijakan fiskal akan ekspansif. Namun demikian tetap hati-hati dalam mengelola resikonya. Tahun 2023 dipastikan akan menjadi tahun transisi normalisasi defisit fiskal yang melebihi batasnya sejak pandemi COVID-19 di tahun 2020. Kementerian Keuangan memastikan arah kebijakan fiskal pemerintah di tahun 2022 masih ekspansif namun tetap terarah. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat paripurna DPR RI menjelaskan bahwa pemerintah akan tetap konsisten dalam menjaga keseimbangan antara kemampuan belanja untuk countercyclical dengan risiko fiskal yang harus tetap dijaga. Selain dengan hal tersebut, pemerintah juga akan melakukan konsolidasi fiskal secara bertahap di mana defisit akan kembali ke maksimal 3% PDB di tahun 2023, sehingga APBN tahun 2022 akan menjadi APBN transisi menuju defisit fiskal yang normal. Sri Mulyani juga memastikan utang tetap dikelola secara sustainable sebab saat penerimaan negara turun, maka hanya utang yang dapat digunakan sebagai salah satu instrumen pembiayaan APBN dalam countercyclical. Sri Mulyani menambahkan, mitigasi risiko utang dilakukan dengan menjaga rasio utang tetap dalam batas terkendali. Pemerintah terus mendorong pembiayaan inovatif dengan pengembangan skema KPPU yang lebih masif, penguatan peran SWF dan SNV, serta mendorong efektivitas para BUMN dalam akselerasi pencapaian target pembangunan. Sedangkan kebijakan fiskal di Indonesia pada tahun 2023, Sri Mulyani menjelaskan bahwa oleh karena itu struktur perekonomian Indonesia dan tingkat produktivitas nasional perlu diperkokoh melalui transformasi struktural di dalam perekonomian. Kebijakan tahun 2023 di sektor APBN akan dirancang untuk mampu merespons dinamika perekonomian domestik dan global dan sekaligus menjawab tantangan serta mendukung pencapaian target pembangunan secara optimal. Selaras dengan hal tersebut, maka tema kebijakan fiskal tahun 2023 difokuskan pada peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pemerintah menempuh dua strategi utama kebijakan fiskal.
Pertama, memfokuskan anggaran untuk yang pertama, penguatan kualitas SDM, yang kedua, akselerasi pembangunan infrastruktur, yang ketiga, reformasi birokrasi dan regulasi, yang keempat, revitalisasi industri, dan yang kelima, yaitu mendorong pembangunan ekonomi hijau. Sedangkan yang kedua, meningkatkan efektivitas transformasi ekonomi didukung dengan reformasi fisik yang holistik melalui yang pertama, mobilitas pendapatan untuk pelebaran ruang fiskal. Yang kedua, konsistensi penguatan spending better untuk efisiensi dan efektivitas belanja. Dan yang ketiga, mendorong pengembangan pembiayaan yang kreatif dan inovatif. Indonesia perlu meningkatkan produktivitas, bukan produktivitas yang biasa-biasa saja, melainkan yang mampu mendorong transformasi ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.